Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Pimpinan OPM wilayah Lanijaya tewas saat kontak senjata dengan Satgas Habema. Diduga karena korsleting listrik, 2 rumah dinas guru SD Yapis Merauke terbakar. Pemungutan suara ulang Gubernur Papua dan Bupati Bovendigul digelar. Ratusan ribu warga salurkan hak suara di TPS. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura memusnahkan sebanyak 2.884 lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang PSU Pilgub Papua. Tindakan ini merujuk pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menginstruksikan pemusnahan surat suara sebelum hari pemungutan untuk menghindari penyalahgunaan. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar di halaman gedung logistik KPU Kota Jayapura. Proses ini disaksikan langsung oleh pihak Bawaslu Papua, Polresta Jayapura, dan Kejaksaan Negeri Jayapura. Komisioner KPU Papua Fajar Irianto menyebutkan 2.884 surat suara dimusnahkan karena melebihi kebutuhan dan ada yang rusak. Pemusnahan surat suara ini adalah untuk memastikan dan menghindarkan penyalahgunaan surat suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, sehingga dapat dipastikan berdasarkan hasil penghitungan terhadap surat suara, hasil sortir, kemudian didapati inilah yang total dari kelebihan surat suara tersebut. Sehingga di hari ini kita lakukan pemusnahan untuk menjadi lebih pasti dan kita sampaikan kepada publik secara luas bahwa surat suara yang saat ini tersedia adalah surat suara yang berada di TPS masing-masing untuk digunakan oleh para pemilih. Ini juga berlaku untuk kabupaten lain gitu? Ini berlaku untuk seluruh wilayah di Provinsi Papua dan memang ini menjadi ketentuan yang sifatnya nasional untuk dilaksanakan bahwa H-1 surat suara itu sudah harus dimusnahkan yang untuk kategorinya lebih ataupun rusak. Sementara Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin menjelaskan surat suara seringkali berlebihan karena proses pencetakan berdasarkan gramasi kertas. Kenapa berlebih? Menurut teman-teman KPU ketika melakukan pencetakan itu pihak perusahaan itu mendasarkan pada gramasi, istilahnya itu 1 gram itu berapa lembar, sehingga ketika dihitung rupanya berlebihan. Itu yang membuat itu menurut teman-teman KPU kota kenapa kemudian itu berlebihan, sehingga kelebihannya itu yang hari ini dimusnahkan. Kita harap semua karena itu H-1 minimal seperti kota malam ini baru bisa dimusnahkan, misalnya tadi siang. Tetapi tadi teman-teman KPU kota baru sempat melakukan pemusnahan pada malam ini. Pemusnahan surat suara lebih dan rusak dilaksanakan secara serentak di semua kabupaten kota penyelenggara PSU di Papua. Upaya ini penting untuk menjamin proses PSU berlangsung transparan, jujur, dan adil. Pemilihan Gubernur Papua 2024 di PSU ini hanya diikuti 2 pasangan calon, yakni Ben-Hur Tomimano Konstan Karma dan Matius Devakiri Aryo Kurumaropen. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU Pilkada Papua diwarnai nuansa berbeda di sejumlah TPS. Salah satunya terlihat di TPS 12 Doyo Baru yang berlokasi di perumahan Darsua, Waibu, Kabupaten Jayapura. TPS 12 Doyo Baru dihiasi dengan berbagai pernak-pernik khas kemerdekaan. Bendera merah putih berukuran kecil hingga sedang terpasang rapi di sejumlah sudut. Umbul-umbul merah putih melambai-lambai dan beragam dekorasi bernafaskan semangat perjuangan dan persatuan menghiasi area TPS. Tidak sekadar memeriahkan, suasana ini membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di tengah pelaksanaan PSU. Kami dan tim juga tidak ada ide untuk kita pasang merah putih nih tadi malam. Jadi ide ini muncul dengan spontan. Jadi teman-teman berpikir bahwa
ini kan bulan Agustus. Sedikit lagi kita merayakan hari kemerdekaan kita. Jadi ya berhubung juga ini ornamen-ornamen ini ada di RT, jadi secara spontan kita pasang ini. Dan memang kami sengaja bikin tenda dengan model begini, ya kita bikin yang jangan seperti TPS lain lah, kita yang unik lah. RT di sini memanggil warganya itu lewat lewat toa, dia keliling. Saya bilang kapan lagi ini, daripada nanti kalian tidak coblos, terus tidak mencapai 50%, kita ulang lagi, kita secapek ini. Jadi mari gunakan hak pilih Anda. Karena hak suara warga itu ya menentukan 5 tahun ke depan. Inisiatif spontan ini mendapat apresiasi positif dari warga. Tak sedikit yang menganggap TPS ini tidak hanya menjadi tempat pencoblosan, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. Semangat kemerdekaan ini diharapkan juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menggunakan hak pilih demi masa depan Papua yang lebih baik. Imran menyebut TPS 12 Doyo Baru memiliki daftar pemilih tetap sebanyak 525 orang. Ia optimis partisipasi pemilih akan tinggi. Pelaksanaan PSU Pilkada Papua pada 6 Agustus ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 terlihat di Pulau Ram, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Personel Polresta Sorong Kota di bawah pimpinan Kapolresta, Kombes Amri Siahaan, turun langsung ke Pulau Ram untuk memasang bendera merah putih di seluruh rumah warga. Dengan menempuh perjalanan sekitar 30 menit menggunakan speedboat dari Kota Sorong, personel polisi bergerak menuju Pulau Ram. Satu persatu rumah warga dipasangi bendera merah putih sebagai simbol nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Warga menyambut hangat kehadiran personel Polresta dan memberikan dukungan positif atas aksi ini. Kapolresta Sorong Kota Kombes Amri Siahaan mengatakan pengibaran bendera di Pulau Ram merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT RI ke-80, sekaligus upaya membangkitkan rasa nasionalisme di wilayah terpencil. Mengunjungi Pulau Ram atau Pulau Buaya yang berjarak sekitar 30 menit dari Kota Sorong. Kita datang ke sini dalam rangka untuk memeriahkan menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia 10 Agustus. Kita datang ke Pulau Ram yang berpenduduk hampir 2.000 jiwa. Jadi kita datang ke sini untuk mensosialisasikan, untuk memasang bendera, dan kita memulai dengan membagi-bagikan bendera kepada warga masyarakat di Pulau Ram. Kita dari anggota Polri tentu mengharapkan Pulau Ram ini tercipta harkam tikmah dan patuh kepada bangsa atau Republik Indonesia. Tak hanya di rumah warga, kapal-kapal ikan milik nelayan lokal juga disambangi. Petugas membagikan bendera merah putih untuk dipasang di kapal-kapal sebagai wujud cinta tanah air. Langkah ini diharapkan mempererat persatuan dan menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah pesisir Kota Sorong. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.